Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, teman-teman gugus SMA Plus PGRI Cibinong, dan kakak pembimbing beserta tamu yang hadir. Perkenalkan, nama saya Davina Putri Ananda sebagai host dari kelompok 2. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya memberitahukan aturan-aturan selama webinar berlangsung. Selama webinar berlangsung, peserta dilarang mematikan kamera jika tidak terjadi kendala apapun dan menggunakan background VCT yang sudah diberikan. Peserta wajib mengikuti Zoom dengan tertib dan baik. Mikrofon peserta sebaiknya dimatikan. Mikrofon dapat dinyalakan saat sesi tanya jawab. Baik, acara selanjutnya akan dipandu oleh Syaida Maulida sebagai moderator dan Hafiz Artada Yuda sebagai presenter. Moderator, silakan. Baik, terima kasih untuk host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat bahagia ya. Eh, Perkenalkan, saya Saida Maulida yang akan bertugas sebagai moderator pada kegiatan hari ini. Saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar serta memberikan manfaat bagi kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara pada hari ini. Dipersilahkan kepada Hafiz Artayuda sebagai presenter untuk menyampaikan materi. Ya, sebentar. Oke, hari ini saya peserta Yuda Grup 2 Suara Nusa akan mempresentasikan etika bermedia sosial. Next. Apa itu etika bermedia sosial? Etika bermedia sosial adalah seperangkat norma, nilai, dan aturan moral yang mengatur perilaku seseorang saat berinteraksi, berkomunikasi, atau berbagi konten di dunia maya. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, saling menghormati, dan menjaga kenyamanan antar sesama pengguna. Next. Masalah yang sering muncul di media sosial adalah satu, banyaknya berita hoax yang muncul di media sosial. Dua, maraknya ujaran kebencian yang muncul di berita atau kolom komentar. Tiga, adanya pelanggaran privasi. Keempat, terdapat video yang mengandung konten sara. Kelima, maraknya penggunaan bahasa kasar atau tidak sopan yang terjadi di media sosial. Next. Contohnya adalah kasus Resbob. YouTuber Resbob terlibat dalam kasus ujaran kebencian bernuansa sara. Ia ditangkap oleh pihak kepolisian karena menyiarkan konten sara live streaming yang menghina suku Sunda dan pendukung klub sepak bola Persib Bandung. Next. Ini adalah video berita kasus Resbob. Ada suaranya ya. Share ini juga, share. Baik, baik Ibu, sebentar. Selanjutnya pemirsa, Direktorat Reserse Siber Ditres Siber
Jawa Barat menetapkan live streamer Adimas Firdaus atau yang biasa dikenal dengan Resbob sebagai tersangka kasus ujaran kebencian penghinaan terhadap suku Sunda. Ya, dari hasil pemeriksaan terungkap motif Resbob melakukan ujaran kebencian untuk mencari sensasi dan saweran pundi-pundi rupiah. Setelah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan sejumlah barang bukti, Direktorat Reserse Siber Siber Kepolisian Daerah Jawa Barat resmi menetapkan Adimas Firdaus atau yang lebih dikenal dengan julukan Resbob sebagai tersangka ujaran kebencian penghinaan terhadap masyarakat suku Sunda dan pendukung kesebelasan sepak bola Persib Viking. Penetapan tersangka tersebut disampaikan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan pada Rabu sore 17 Desember 2025. Kapolda mengatakan motif Resbob dari kegiatannya sebagai seorang live streamer dan YouTuber menghasilkan tayangan yang mendulang saweran, sehingga ia secara sengaja dan penuh kesadaran telah merencanakan hal tersebut untuk menarik jumlah penonton hingga mendapat saweran pundi-pundi rupiah. Kita ketahui bahwa dari kegiatan tayangan-tayangan ini mendulang saweran, ya, mendulang saweran sejumlah uang. Ini dari hasil pemeriksaan yang menjadi motivasinya. Yang nyawer banyak dan tentunya dapat keuntungan. Usai ditetapkan menjadi tersangka kasus ujaran kebencian oleh Polda Jawa Barat, Adimas Firdaus alias Resbob dengan tangan terborgol dan memakai baju tahanan memelas, meminta maaf kepada masyarakat suku Sunda dan para pendukung kesebelasan sepak bola Persib Viking. Adimas Firdaus alias Resbob menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang sempat beredar luas dan viral, di mana ia menyebut bahwa warga Sunda dan Viking dengan sebutan yang tidak pantas. Ia mengaku tidak bermaksud menyinggung perasaan pihak manapun, juga menyadari ucapannya telah melukai banyak orang. Untuk warga Jawa Barat, khususnya suku Sunda, semua paguyuban, Viking, pokoknya semua masyarakat Sunda, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, tolong maafin saya. Saya menyesal atas perbuatan saya. Saya menyesal mobil. Saya yang baik dan memangnya selamat. Selain menetapkan Resbob sebagai tersangka kasus ujaran kebencian, Polda Jawa Barat juga telah memeriksa 2 rekan Resbob yang saat ini masih berstatus saksi, yang turut membantu Resbob memproduksi live streaming saat Resbob melakukan ujaran kebencian. Resbob kini ditahan di tahanan Polda Jawa Barat dan dijerat pasal UU ITE dengan ancaman tuntutan hukuman 6 hingga 10 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Oke, next. Hal yang harus dihindari adalah komentar yang tidak baik atau cenderung kasar, menyebarkan berita hoaks yang belum pasti kebenarannya, memposting foto atau video aib teman tanpa izinnya. Contoh, kalian ngejat salah satu konten kreator dan menyebarkan berita hoaks ke salah satu medsos dan memposting foto teman kalian tanpa seizinnya. Next. Hal yang harus dilakukan adalah berpikir sebelum memposting komentar atau video. Kedua, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Ketiga, menghargai privasi dan karya orisinil kreator. Next. Jarimu adalah harimaumu. Postingan yang telah menyebar tidak dapat diubah. Next. Dengan begitu, kita tahu bahwa media sosial tidak selalu memberikan dampak negatif. Jika kita beretika dan berperilaku baik, maka media sosial akan berdampak positif. Next. Terima kasih. Berperilaku bijak dalam media sosial, cerminan dari diri kita. Jika bahasa yang digunakan buruk, berarti sifat kita bisa juga buruk. Dan sebaliknya, jika bahasa yang digunakan bagus atau etikanya bagus dan sopan santun agar pengguna media sosial
menjadi lebih aman dan positif. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalau ada yang mau bertanya silahkan. Tujuh, mau nanya, bagaimana cara kamu menghentikan penyebaran berita palsu? Pada Hafiz, boleh dijawab? Sebentar. Caranya adalah kita bisa sharing sebelum sharing informasi tersebut, melakukan verifikasi sumber informasi, periksa kebenaran fakta melalui situs resmi, dan jangan mudah terpancing oleh judul yang terlihat ambigu atau sedikit tidak masuk akal. Oke, terima kasih. Izin bertanya lagi boleh? Boleh. Banyak orang menggunakan akun samaran atau second untuk bebas berkomentar di media sosial. Kenapa perilaku tersebut tetap bahaya bagi pembentukan karakter dan jejak digital? Penggunaan akun samaran atau akun kedua atau second account berbahaya karena memicu hilangnya kendali diri dan meninggalkan rekam jejak digital abadi yang dapat dilacak kembali kepada pemilik aslinya. Lalu, hal juga yang bisa mengganggu karakter pribadi seperti tumbuhan perilaku toksik di mana seseorang lebih berani melakukan perundungan cyber atau cyberbullying dan menebar kebencian di akun kedua. Ia merasa tersembunyikan dan berpikir tidak akan ketahuan. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Saya mau bertanya, apa etika dasar yang harus diterapkan saat mengunggah ulang karya, foto, atau video milik orang lain di media sosial? Minta izin selalu tanyakan persetujuan pemilik atau subjek foto. Sebelum Anda membagikan ke publik, beri kredit, tulis nama atau tanda akun pembuat dan pemilik asli foto tersebut dengan jelas. Apakah sudah terjawab? Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan jika ingin ada yang bertanya lagi. Karena ini sudah di ujung acara. Jika tidak ada, saya akan serahkan kepada host. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator dan presenter yang sudah menjelaskan materi hari ini dan teman-teman yang sudah menyaksikan Zoom. Demikian acara hari ini. Saya Davina Putri Ananda sebagai host dan teman-teman dari kelompok 2 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa mengisi absensi ya di chat. Oke.